Perkaranya yang disebutkan diduga dengan pasal sangkaan pasal 12E pemerasan Undang-Undang Tipikor. Ini terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum ITE, di mana yang melibatkan warga negara asing sebagai pelapor, dan juga tersangkanya ada warga negara asing dan warga negara Indonesia, di mana dalam menangani perkara tersebut jaksa tidak profesional dan melakukan transaksi dengan melakukan pemerasan. Sementara itu. Uangnya berapa, Pak? Uang yang disita kemarin dari itu sekitar 941 juta rupiah. Pak, tadi 3 orang jaksa di mana, Pak? Di Kejaksaan Tinggi Banten dan di Kejari. Kejari 3 raksa. Hah? Berapa orang yang dikejati? Yang di Kejati 2 orang. Jadi yang jelas kalau KPK kan kemarin 1, kami duluan menetapkan tersangka. Kenapa diserahkan ke kami? Karena kami sudah penyidikan, sudah menetapkan tersangka. Jadi kami yang menambahkan 2 jaksa dari kami yang menetapkan. Yang 2 lagi inisialnya bisa dijelaskan, Pak? Inisialnya HMK, satu lagi inisialnya AP, apa ya? RP. Sebentar, takut salah ya. RP sama HMK, sama RZ. Itu yang 3 jaksa itu ya, Pak? Ya, RZ yang berasal dari KPK. Malah kalau KPK masih penyelidikan, kalau kita penyelidikan. RP, terus HMK dan RZ. Jadi ada 3 jaksa. Untuk yang 2 jaksa ini jabatannya di Kejati, Banten itu apa ya, Pak? Yang satu sebagai jaksa penuntut umum, yang inisial RP. Kalau yang RZ salah struktural Kasubag. Kalau yang satu lagi, Pak? Kasubag. Oh, yang satu lagi Kasubiduk. Kasubiduk. Di Kejari. Di Kejari 3 raksa. 3 raksa. Inisial yang Yang HMK ya, Pak? Ya, 3 HMK. Oke. Tujuan pemerasan itu apa? Ya, kan menangani perkara untuk ya. Agar P21 Pak? Salah satu yang jelas sekarang lagi didalami. Tujuannya apa? Pak Agung kan sudah mengeluarkan sprindik, Pak, 17 Desember kemarin ya. Iya. Kalau informasi kalah cepat itu gimana? Ya kebetulan waktu itu kita menetapkan tersangka yang bersangkutan nggak ada dicari. Ternyata sudah berada di KPK gitu aja. Pak, ini dalam tindak pidana pemerasan sendiri untuk 3 jaksa ini masing-masing menerima berapa, Pak, dari total barang bukti? Ini sedang didalami oleh penyidik. Jadi ini kan karena semalam kan tadi sampai memang kelelahan, tadi malam sudah periksa, sudah ditahan. Yang bersangkutan ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung 55-nya. Untuk barang buktinya sendiri masih yang 900 juta itu atau ada penambahan, Pak? Sementara ini sedang diperoleh dari kemarin penyerahan pada saat di KPK 941 juta rupiah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Kan Apa di tuh? tanggal 17 itu Kejagung sudah mengeluarkan sprindik, tapi di tanggal 17 itu juga KPK juga melakukan OTT. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Itu yang sudah melakukan koordinasi atau belum, Pak, sebelumnya? yang jelas pada saat OTT kita sudah melakukan sprindik, kemudian KPK OTT karena kita beritahu bahwa kita sudah melakukan sprindik, akhirnya ya dengan koordinasi yang baik diserahkan ke kita. Jadi awalnya itu belum ada koordinasi terkait. Yang jelas ya sudah kita, makanya ketika kita sedang mencari di sana ada, makanya diserahkan ke kita terhadap yang bersangkutan. Yang jelas kita terbantu. Bapak penetapan tersangkanya ini baru. Kapan, Pak, penetapan tersangka yang 3 jaksa? Per 18 Desember kemarin kita tetapkan tersangka kemarin. Ketika mau ditahan kan sudah tersangka udah. Bapak, tapi sebelumnya kan sudah diusut oleh Jamintel, tapi hanya kena disiplin. Nah, ini kenapa? Bukan, Pas belum ada dari mana bahwa kena disiplin. Tidak ada putusan. yang di Banten itu? Tidak ada. Yang sumber dari mana? Sumber kami. Oh enggak, jangan. Yang jelas kita sedang, karena ini kan ada tadinya ada dugaan, kita telusuri. Intel kan tidak bisa menetapkan. Pemeriksaan penyidikan hanya di bidang pitsus. Ketika Intel pada saat itu melakukan pemberian keterangan yang bersangkutan, kemudian pada saat dilimpahkan mudikan yang berada dan sudah ditetapkan tersangka oleh tindak pidana oleh Kejati dulunya.
dari Kejati kemudian diambil alih oleh Kopitsus Kejaksaan Agung. Dari pengawasan juga belum berkesan. Berjalan, masih saat berjalan. Pak, mau konfirmasi sedikit Pak, apa benar selama yang 3 jaksa ini sempat diproses etik dan dalam proses etik itu Belum. ada Belum sempat. pengembalian uang dari Belum sempat, yang uang barang bukti itu? belum sempat. Belum sempat pemeriksaan etik belum, masih bertahap. Berarti langsung di tingkat pidana Pak? Ya, proses belum. Ya kan proses terhadap pemeriksaan etik bisa sambil berjalan dengan penyidikan. Pak, 3 ini Apakah- 2 perkara terpisah Pak. 3 orang, 3 jaksa ini. Satu KPK, satu sini, artinya 2 perkara yang berbeda Pak. Enggak, perkara yang sama. Tapi untuk pokok perkaranya asalnya itu yang ITE tadi. Iya. Apa Pak yang sedang berjalan? Sudah penuntutan. Sudah penuntutan. Kan belum persidangan Pak ya? Sudah. Persidangan. Sudah. Apakah dugaan melibatkan lebih tinggi lagi Pak pangkat polisi? Kita dalamin. Prinsipnya kita tidak akan melindungi terhadap oknum-oknum di kita selama itu barang bukti dan alat buktinya kuat, cukup kita tindak lanjuti. Termasuk ke atasnya Pak. Ya, termasuk ke atas. Pak, ancaman sanksinya demosi atau pecat sih Pak? Yang jelas ancamannya pidana dong. Kalau secara institusinya ya otomatis nanti pecat sementara terhadap yang bersangkutan. Pak, kalau dilihat Diberhentikan sementara. Kalau dilihat dari riwayat persidangannya kemarin itu proses penuntutannya Cukup kan lama, sempat tertunda, itulah, Itu sampai apakah hampir- memang sudah direncanakan oleh yang bersangkutan itu Pak? Itulah kita perhatikan ternyata cukup lama kan. Hampir 1 tahun. Iya. Dari Ini kan Februari. ada Tadi Bapak menyampaikan duluan menurut Kejagung yang melakukan kejaksaan yang melakukan penetapan tersangka Terhadap jaksa. penyidikan, ya. Iya. Kita Tapi menambahkan. Kenapa KPK duluan yang mengumumkan ada penetapan tersangka jaksa? Ya mungkin kan dari pihak sana ada yang melaporkan juga terhadap yang bersangkutan. Yang jelas sih pimpinan kita udah berulang kali, baik dalam setiap pertemuan, dalam setiap sudah mengingatkan untuk terhadap para jaksa dan pegawai untuk betul-betul menjaga integritas. Dan dengan ada peristiwa ini ya kita sih berterima kasih. Secara ini kan ini nanti seleksi alami kan. Yang memang nggak punya integritas akan gugur dengan sendirinya. Nanti muncul mudah-mudahan menurut jaksa-jaksa berintegritas yang profesional. Pak, dari KPK ditangani ke Kejaksaan Agung, apakah tidak khawatir ada konflik interest Pak? Tidak ada. Nggak ada. Kita profesional. Berapa perkara yang jaksa kita tangani terbukti semua. Nggak ada yang kita tutupi, kita buka semua. Makanya keseriusan kita. Pak, ini kan Percayakan ke kita. KPK juga konstruksi hukum dari perkara ini apa sih Pak sebenarnya? Maksudnya apa konstruksinya? Kan 12 pasalnya pemerasan. Itu. Proyek ini Pak, penanganan perkara ini Ini yang secara ini penanganan perkara yang mananya nih? yang di Kejagungnya Pak, yang Bapak bilang tadi, yang tiga orang itu. Kejagung yang jelas menindaklanjuti hasil tadi awalnya itu tim intelijen memperoleh informasi adanya tindakan perbuatan tercela dari yang bersangkutan. Beberapa orang jaksa dilakukan Kejaksaan Tinggi dalam penanganan perkara Undang-Undang ITE yang melibatkan baik pelapor dan tersangkanya itu orang warga negara asing. Dan kebetulan di dalamnya juga ada warga negara Indonesia. Dalam penanganan perkara ini tidak dilakukan secara profesional. Bahkan terindikasi adanya transaksi permintaan sejumlah uang terhadap para pihak. Dari hasil pengembangan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sedang berjalan. Kemudian pada saat perjalanan pemeriksaan kemudian sudah ditetapkan tersangka, ternyata yang bersangkutan juga diindikan oleh KPK. Apakah Gitu. benar pada dalam perkara tersebut sudah ada perdamaian yang difasilitasi oleh bidang Jamintel? Karena menurut kabar dari hasil perdamaian itu karena tidak puas pelapor melapor ke KPK sehingga Saya belum terjadi tahu. pertangkapan itu. Saya belum tahu. Nanti didalami apa ada damai atau tidaknya. Yang jelas tindak pidana saya sampai saat ini belum dapat informasi seperti itu. WN mana Pak? WN mana? Hah? WN dari negara mana? Ya. Warga negara Korea. Sisi waskat dari pimpinan sebenarnya bagaimana Pak? Kejaksaan negerinya untuk perkara-perkara kan kayaknya agak gitu. Kenapa? Waskatnya pengawas melakukan dari. Ya itulah, nanti lihat dalam waktu dekat ada sikap dari yang jelas untuk ini sudah diberhentikan sementara. Baik itu Kasipidum, kasus Bagdas Krimpi yang terlibat sekarang. Nanti berikutnya kalau memang hasil dari pengembangan penyidikan ada kelalaian daripada pimpinan yang memang ada kesengajaan,
ya kita lihat sikap seperti apa untuk menjaga independensi. Pak, ini kan Makanya untuk menjaga independensi, perkara yang semula ditangani ke Kejati kita ambil alih ke Kejaksaan Agung oleh Gubernur Bundar. Pak, ini kan KPK juga melakukan OTT Pak ke 2 jaksa baru tadi itu dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Itu tanggapannya gimana Pak ya? Saya belum dapat informasi, kita tunggu. Kajari dan kasih intel Pak. Kita tunggu rilis resmi aja dari KPK, apakah itu ada. Kalau ada, ya sudah, proses aja. Ada kemungkinan Silakan. dilimpahin lagi Pak? Kalau memang kita udah tunggu aja seperti apa. Dilimpahkan lagi di sini. Kita tunggu aja. Saya kan belum bisa memastikan, belum dapat informasi secara resmi, belum dapat, itu aja. Juga menghormati setiap prosesnya Pak. Kita akan menghormati setiap proses hukum dan kita tidak akan intervensi. Silahkan lakukan dan ini momentum untuk benar-benar di kita. Bagaimana teman-teman yang lain sudah berusaha bekerja keras, menjaga integritas, penanganan perkara-perkara seperti Anda tahu kan, menjaga sampai ibaratnya rating yang baik, pengembalian kerugian negara yang besar, dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjaga integritas dan tidak menjaga korupsnya dengan baik maupun keluarganya dan institusi. Pak, berarti yang di Hulu Sungai Utara ini kan dugaannya pemerasan juga Pak. Dari Kejagung belum termonitor terkait hal itu Pak? Kami belum dapat informasi sampai saat ini. Kita tunggu kalau memang itu ada. Soalnya tadi pagi Kajarinya sama kasih intelnya sudah di KPK. Ya kita tunggu aja betul. Kita belum Pak tahu. Agus, sebelumnya ini kan Albert ini sebelum menjadi Kajari kan pernah jadi Kasih Penkum di Kejati dan pernah juga dijatuhkan sanksi. Apakah ada parameter sehingga mendapatkan promosi Kajari? Itu yang jadi pertimbangan juga nanti kita pelajari seperti itu, ya. Mungkin yang dulu kali ya. Ya. Nanti kita pelajari. Ke depan tidak akan ada lagi kayak begitu. Pak, yang menawarkan pengkondisian perdamaian itu dari pihak mana sih Pak? Dari jaksanya atau dari pihak sana? Nanti sedang didalami oleh tim penyidik. Nanti ini kan penyidikan bisa berkembang seperti apa nantinya. Apakah akan ada tersangka baru atau cukup di situ? Nanti kita lihat atau ada sepanjang ada alat bukti dan yang mendukung dan yang didukung oleh fakta hukum yang ada ya kita akan proses dan tentunya akan berkembang. Pak, apakah ada instruksi khusus dari jaksa Pak kemarin terkait dengan kasus ini? Yang jelas pimpinan kita prihatin, tetapi kita juga pimpinan mendukung upaya dalam rangka membersihkan institusi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini momentum untuk perbaikan ke depan dan menjadi contoh bagi yang lain untuk jangan macam-macam, karena kita tidak akan melindungi dan kita akan memproses terhadap perbuatan-perbuatan tercela. Itu aja. Yang dari Bekasi Pak, OTT melibatkan jaksa juga ini responsnya seperti apa? Belum tahu saya. Jaksa Negeri Kabupaten Bekasi. Saya belum tahu, yang saya tahu OTT itu bupati, yang saya tahu beritanya itu aja. Saya baru jadi berita. Ya kita lihat aja perkembangan nanti. Infonya ada oknum jaksa juga Pak yang Ya kalau memang ada silahkan aja proses saja. Selama kita nggak tahu. Kita tidak akan melindungi, tidak akan kita proses kalau memang ada sepanjang ada. Ya. Kita juga percayakan kita proses. Nggak ada kan kita proses nantinya. berarti di Banten dipastikan etik dan pidananya berjalan ya Pak? Bisa jalan semua, baik etik maupun pidananya. Pak, kalau lihat kondisi kan kejaksaan lagi tingkat kepercayaan publiknya tinggi nih. Tapi kalau lihat proses dua penangkap ini kan berdekatan kayaknya seolah ada mungkin ada latar belakang sesuatu. Ya latar belakang memang perbuatan dia aja yang nakal, tercela. Pokoknya kalau udah berulang kali baik melalui maupun kunjungan kerja sudah dinasehatin untuk jangan berbuat tercela, betul-betul dijaga. Tapi kan kita bukan artinya menyerah, artinya di sinilah kan 15.000 jaksa nih se-Indonesia. Kita berusaha menjaganya, waskatnya harus ini. Ya ada satu, bukan saya pembenaran, tetapi itu yang harus waskat semakin tajam dari atas baik itu Kajati, Kajari maupun Satkar masing-masing. Ke depan seperti apa penanganan untuk diwaspadai. Dan saya juga meminta kepada masyarakat, jikalau ada oknum-oknum jaksa atau pegawai yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, laporkan ke kami.
Kami akan segera tindak lanjuti. Pak, soal sprindik apa betul Pak? Kejagung lebih dulu mengeluarkan sprindik OTT sehingga ditarik kemari dari dibanding KPK. Kita tanggal 17 sudah melakukan sprindik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.